Ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Jika terlihat saya memakai kebaya saat ini, berarti kami semua di sini sedang memperingati pahlawan kita, pahlawan perempuan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Spesial di Hari Kartini ini, di mana semangat peran perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Lembaga Administrasi Negara, dalam mendukung transformasi birokrasi dan reformasi pemerintahan. Dharma Wanita, Dharma Keluarga, menguatkan peran istri ASN sebagai mitra transformasi. Saya pun tidak sendiri karena saya ditemani Kartini masa kini, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang sangat cantik-cantik kali ini. Ada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Lembaga Administrasi Negara. Selamat siang Ibu Ruli Hendriani Taufik. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan juga ada anggota DWP LAN yang juga pegawai aktif Lembaga Administrasi Negara, ada Ibu Triksaning Tias Gayatri. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Tias. Ya, baik Ibu, kabarnya bagaimana hari ini? Semangatkah? Luar biasa. Masya Allah. Terlihat Kartini yang sangat cantik dan berbicara tentang Kartini masa kini, tentang perempuan, tentang keluarga, pasti tidak lepas dari peran organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan. Di balik para ASN, para suami yang bekerja melayani masyarakat, bekerja di birokrasi, pastinya ada dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri. Untuk membuka pertanyaan kita Ibu, santai saja ya kita Ibu, kita santai aja ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Bagaimana Ibu melihat, memaknai peran dan makna Dharma Wanita Persatuan itu sendiri Ibu? Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kalau saya melihat bahwa ASN ini kan aparatur sipil negara yang outputnya, hasil kerjanya itu kan harus dinikmati oleh publik ya, oleh publik, dan artinya mereka dalam bekerja untuk mencapai kinerja mereka menghadapi tantangan yang cukup besar. Tentunya di era globalisasi saat ini, teknologi semakin maju, kebijakan-kebijakan yang cenderung banyak berubah ya, dituntut untuk lebih cepat adaptif, kemudian juga harus smart, inovatif gitu ya, kemudian juga harus kreatif gitu, dan artinya kesempatan itu untuk stres ya, suami kita tuh untuk stres, untuk tidak stabil emosinya itu menjadi lebih besar. Disinilah peran istri untuk bisa menyeimbangkan. Nah, bagaimana peran istri bisa menyeimbangkan, menjadi penyejuk buat suami ketika datang ke rumah, bisa menyeimbangkan kerja suami sehingga bisa berjalan lebih mudah dalam mencapai tugas-tugasnya di kantor gitu. Itu mungkin. Nah, bagaimana dengan DWP sendiri? DWP sendiri lahir sebagai organisasi yang mempunyai peranan untuk melakukan pembinaan kepada para istri pegawai negeri, kemudian juga menguatkan karakter, dan juga tentunya untuk meningkatkan pengetahuan para anggotanya. Nah, untuk bisa mendampingi para suami, itu tidak mungkin para istri stagnan, diam, atau hanya berdoa saja ya. Walaupun istri itu punya kekuatan bahwa katanya kekuatan doa istri itu diijabah, tapi tidak cukup dengan doa ternyata. Ya kan, harus bisa menyelaraskan dengan sikap, perilaku, dan lingkungan yang kondusif di dalam keluarga. Untuk bisa ke sana, perempuan-perempuan ini harus terus belajar. Nah, belajar ini wadahnya tentunya adalah di DWP. Nah, DWP ini menjadi wadah yang cocok dan mungkin pas ya, karena di sana ada para istri ASN yang serumpun ya. Karena kalau kayak ada DWP LAN gitu ya, nah artinya istri-istri dari ASN LAN tahu visinya LAN seperti apa, keadaan LAN-nya seperti apa, tentunya akan mendorong memilih program-program pengembangan karakter atau pembinaan pengetahuan juga sesuai dan sama dengan para istri yang lain. Dan ini akan memudahkan buat DWP juga dalam menentukan prioritas program-program yang akan dibuat gitu. Jadi tentunya DWP punya peran strategis untuk bisa mendukung para suami untuk bisa bekerja lebih maksimal lagi.
Itu sih menurut saya. Oke, baik Ibu. Dan pastinya kan anggota DWP ini dari berbagai macam latar belakang. Betul. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin pembisnis, ada yang bekerja profesional juga seperti Ibu Triksi. Nah, ini bagaimana organisasi DWP ini membantu anggotanya dalam menjalankan peran-peran ini agar seimbang, Bu? Mungkin ada kegiatan atau program yang dilakukan DWP sendiri untuk merangkul dan memfasilitasi anggotanya, Ibu? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa di DWP ini kan sebagai wadah pengembangan pengetahuan anggotanya. Jadi dengan berbagai latar belakang ini tentunya istri-istri ASN ini dengan visi yang sama, dengan tuntutan yang sama, para suaminya, karena kita di sini, para istri ini dituntut untuk bisa mendampingi, menyelaraskan tugas suami agar bisa optimal lah dalam mencapai target kerjanya. Maka dengan keanekaragaman ini akan saling mendukung dan saling mengisi, mensupport gitu, buat istri-istri yang bekerja punya kelebihan lain dalam bidang mungkin public speaking kah, mungkin dalam literasi teknologi gitu ya. Untuk yang bekerja mungkin dia punya kelebihan dalam bidang hal parenting gitu ya, bagaimana membina hubungan yang baik dengan anak dan keluarga. Disinilah tempat DWP bisa saling mengisi dan sharing ilmu pengetahuan dengan pertemuan rutin setiap bulan, membuka kesempatan buat para ibu-ibu di DWP untuk bisa bertukar informasi. Kemudian juga bisa saling, kalau kita semakin sering ketemu, tentunya kita akan semakin lebih dekat. Kalau kita dekat, itu artinya udah mulai terbuka gitu ya. Kalau kita terbuka, apapun akan keluar gitu ya. Ilmu-ilmu hal-hal kecil akan bisa didapatkan dengan gratis. Dan ternyata pengalaman saya kemarin gitu ya, setelah kita gabung di DWP, saya juga dulu bekerja, kemudian saya gabung itu di DWP, ternyata banyak ilmu keluarga parenting yang nggak saya tahu gitu. Saya dapat dari ibu-ibu di Dharma Wanita, dan ada dari ibu-ibu Dharma Wanita yang mungkin dari sisi teknologi atau mungkin dari public speaking mungkin, atau dari literasi keuangan, beliau nggak tahu, kita bisa sharingkan itu kepada mereka. Jadi kita merasa menambah kekayaan gitu ya, pengetahuan buat para ibu-ibu semua. Saling tukar ilmu gitu ya. Iya, betul. Apa mungkin kadang ada pelatihan-pelatihan sendiri untuk para DWP ini, Bu? Tentunya ada ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan tadi kita buatkan program di awal, karena memang DWP sendiri buat program-program khususnya di bidang pendidikan. Kita ada literasi keuangan, ada literasi digital, kemudian ada parenting, kemudian juga ada penguatan karakter gitu. Selain itu juga kami dari DWP LAN juga diberikan kesempatan yang sama untuk ikut hadir di pelatihan-pelatihan dengan kementerian lain, dengan lembaga lain, sehingga di sana juga kita bisa tahu bagaimana pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Indonesia. Terutama seperti contoh kemarin kita hadir di BKKBN, bagaimana peran perempuan bisa ikut andil dalam mengurangi stunting gitu ya, mengaktifkan stunting, atau bagaimana kita bisa juga mengurangi meningkatkan minat baca anak-anak. Itu mungkin dari kemarin Bappenas gitu ya. Jadi kita dengan di kesempatan hadir dengan beberapa lembaga kementerian, selain kita bisa banyak teman juga ya, menambah tali silaturahmi, kita juga semakin kaya, dan ilmu-ilmu itu kita tularkan kembali ke anggota-anggota kita di rapat bulanan. Dan pastinya banyak kegiatan positif lainnya ya, Ibu ya. Insya Allah. Soalnya saya juga kebetulan saya pernah meliput DWP di setiap Ramadan selalu ada kegiatan tali asih ya, Ibu ya. Iya. Oke. Ya, itu bagian dari kegiatan dari bidang sosial dan budaya. Kita juga dalam wadah DWP ini juga digaungkan untuk selalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, kasih sayang dengan sesama, dan mensejahterakan anggotanya. Salah satu bentuk kita peduli dengan lingkungan adalah satu wujud kami sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Kemarin kita juga berkontribusi dalam pemberian dana bantuan kepada korban kebakaran, mungkin juga ada yang kebanjiran atau hal-hal lain. Nah, tali asih yang kita kasihkan setiap Ramadan itu adalah program rutin tahunan kita. Dan kita peduli dengan para warakwori yang sudah
lebih dulu keluar dari LAN dan tentunya banyak memberikan jasa untuk kemajuan LAN gitu. Tetap membangun silaturahmi gitu ya. Betul. Bu, ya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu kan nggak mungkin dilakukan oleh bapak-bapaknya, dan disinilah kita peran istri yang tetap menjaga silaturahmi dengan para kawuri itu. Oke, baik. Kita ke Ibu Triksi, tapi Ibu ini boleh diminum Ibu. Oke. Ya, kita santai saja Ibu. Iya, siap. Teh minum ya. Iya, silahkan Ibu. Jadi Bu Triksi ini kan perannya ganda, AS Anlan juga DWP. Ya, pasti kan juga banyak perempuan-perempuan yang berperan ganda di luar sana. Bagaimana Ibu memaknai ini semua Ibu? Oke, Mbak Tias. Soal peran ganda perempuan, sebelumnya saya sangat bersyukur ya. Dengan anugerah perempuan diberikan kemampuan untuk melakukan multi peran ya Bu ya. Karena katanya memang sudah kodratnya perempuan itu diberikan kemampuan untuk multitasking dibanding dengan kaum pria. Nah, dengan begitu makanya saya merasa bersyukur sampai satu titik itu bisa menjalankan semua peran baik di ranah domestik sebagai ibu dan istri maupun di ranah publik gitu ya. Kalau saya memaknainya, hari ini kita menikmati hasil perjuangan Ibu Kartini gitu ya. Mungkin tanpa dimulai dengan kegelisahan beliau di masa lalu, mungkin saat ini, hari ini kita mungkin tidak merasakan kebebasan berkarya, kebebasan memilih pilihan hidup gitu ya, untuk berkarir atau untuk full di rumah itu. Saya bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan para pahlawan memperjuangkan kesetaraan gender perempuan dan laki-laki di Indonesia. Nah, menyikapi itu, kalau makna saya pribadi, saya berusaha menjalankan semua peran dengan baik. Tentunya ya sesuai dengan kodrat. Ada prioritas, misalnya kita harus duluan memprioritaskan peran domestik. Ada juga kita mampu mendulukan peran di publik dengan tentunya setelah mendapat restu dari keluarga, suami dan anak-anak. Jadi mungkin kalau peran saya, pendapat saya terhadap peran ini, kita harus tetap berfokus pada apa prioritasnya, peran dia di mana, tapi juga membuka peluang dengan cara berkomunikasi secara baik dengan keluarga, dengan anak-anak, supaya peran kita di luar keluarga itu juga bisa maksimal. Gitu. Karena kita perempuan diberikan kemampuan untuk itu. Untuk multitasking itu. Iya. Ibu kan ini juga pegawai aktif di LAN dan suami Ibu Triksi juga di LAN juga. Nah, Iya. ini tantangan terbesarnya untuk mengerem egonya Bu Triksi, mungkin ya saya pengen lebih nih apa gimana, tapi ternyata suami juga di rumah yang sama, ibaratnya seperti itu. Apa ini Bu tantangan terbesar Bu Triksi ini? Kalau ditanya tantangan, mungkin sih nah ini harus cerita dulu sedikit. Iya. Jadi saya dan suami itu cinlok Bu, cinta lokasi. Aduh. Ketemu di sini satu angkatan. Jadi dari mindset awal kami sudah sadar kalau kami lanjut ke jenjang suami istri, maka akan ada kepentingan saya sebagai karyawan, wanita karir juga, dan kepentingan beliau. Nah, dalam perjalanannya, karena kami mulai dari teman, beliau juga mengerti situasi seperti apa, jadi kami sama-sama punya peluang yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Bahkan beberapa kali itu seperti misalnya peluang mencari beasiswa, peluang jadi uji posisi tertentu, itu kami bersaing. Nah, itu sebetulnya tidak ada tantangan, artinya suami pun saat itu kalau misalnya ternyata saya yang lolos, mungkin beliau akan ikhlas. Tapi memang takdir Tuhan, beliau yang lolos duluan gitu ya. Jadi kalau disebut tantangan, alhamdulillah tidak ada. Cuman kami memang berusaha menyeimbangkan bahwa ada satu ketika saya misalnya sedang dipromosi, duduk di struktural, kemudian beliau harus lanjut studi di luar negeri dan beliau meminta untuk saya mendampingi. Nah, mungkin sebagian teman bilang sayang karena
promosi itu baru didapat dan mungkin kesempatannya tidak datang 2 kali. Tapi saat itu karena sesuai dengan komitmen, ada hal lain yang ingin saya peroleh. Jadi saya saat itu melepaskan jabatan dan berangkat bersama keluarga mendampingi suami. Dan alhamdulillah sih, mungkin dengan niat seperti itu ya, seperti tadi saya bilang, jadi ada prioritas, mana yang harus duluan, mana yang harus di pending gitu. Akhirnya ketika sudah selesai semua, saya bisa melanjutkan karir, kemudian juga bisa dipercaya kembali untuk jadi menjabat struktural kembali, dan karir suami juga bisa berlanjut. Jadi mungkin ya kembali ke komunikasi lagi ya Bu ya, antar suami istri dan juga dengan anak-anak gitu mungkin. Kuncinya saling mendukung, saling ikhlas, dan insya Allah Tuhan ternyata memberikan jalan yang paling baik ya di antara semua jalan yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Ibu. Balik lagi saya ke Ibu Ruli. Kan DWP ini erat kaitannya dengan keluarga dan kekeluargaan. Menurut Ibu bagaimana konteks keluarga ASN saat ini? Seberapa penting komunikasi dalam keluarga untuk mempengaruhi semangat para suami? Keluarga itu kan cikal bakal ya, cikal bakal tumbuh berkembangnya untuk menjadi satu masyarakat, kemudian satu bangsa dan negara. Kayak ya. Jadi saya percaya bahwa keluarga itu adalah fondasi awal, fondasi kuat di mana kita akan melahirkan, menumbuh, kembangkan anak-anak yang unggul tadi ya, seperti disampaikan bahwa kita ini wanita Indonesia atau warga ASN itu juga akan melahirkan anak-anak yang diharapkan nanti unggul dan bisa menjadi penerus bangsa, tentunya akan mendukung Indonesia maju atau Indonesia emas seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu. Nah, di mana sih letak kekeluarganya ASN? Tadi ASN itu biasanya tadi disampaikan ada ibu yang bekerja, ada ibu yang di rumah, ada mungkin ada 2 macam seperti itu gitu ya. Jadi disinilah pentingnya tadi keterbukaan, kesepakatan gitu ya antara suami dan istri, kemudian juga komunikasi antara suami dan istri, saling menerima dan melengkapi, menurut saya seperti itu. Jadi keluarga dalam konteks sebagai fondasi, dia harus juga bisa saling menerima, melengkapi dan berjuang bersama-sama untuk mencapai apa yang diinginkan bersama, yang disepakati bersama, supaya nanti anak-anak kita juga bisa tumbuh kembang dengan baik. Aku rasa seperti itu. Jadi menguatkan fondasi dulu ya. Kalau fondasinya kuat, insya Allah nanti rumahnya juga ikut kuat. Diterjang badai tetap kuat ya. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa kalau menurut saya peran penting di sini kan adalah keluarga. Keluarga ini adalah ibu, lebih cenderung kepada ibu, karena tadi bapak itu lebih cenderung tidak suka berbicara, dan perempuan itu menurut saya ada versi saya, the power of woman saya gitu ya, adalah kita sebagai ibu tuh harus punya keluasan kesabaran, karena kita memang ditakdirkan untuk punya kesabaran yang lebih luas daripada laki-laki untuk menghadapi anak-anak kita, menghadapi suami kita gitu ya. Itu kita harus lebih sabar. Kemudian kita juga harus lebih ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena banyak hal di era sekarang, tentunya wanita-wanita sekarang itu banyak yang pintar gitu ya, yang berpendidikan tinggi, yang tentu juga ingin berkarya gitu ya, yang ingin berkarya di organisasi gitu, tapi dia harus dengan ikhlas mengurangi egonya untuk bisa mementingkan kepentingan lain demi tumbuh kembangnya anak gitu dan harus multitask juga gitu ya. Hanya perempuan yang bisa multitask, nggak ada laki-laki bisa multitask. Perempuan tuh sambil mikir, sambil bisa mikir lagi buat masak apa gitu lah, anak saya kemana gitu, habis ini saya harus sambil goreng atau sambil apa, itu pikiran kita tuh nggak pernah ada di satu tempat. Tapi kalau laki-laki kan nggak bisa seperti itu. Itulah kekuatan kita. Yang terakhir adalah kekuatan kita adalah doa. Kita tuh ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena keikhlasan kita tadi, karena kesabaran kita, karena rela melepaskan apa ego-ego kita tuh punya kekuatan di mana doa-doa kita tuh selalu dikabulkan. Jadi saya merinding nih kalau baca ini, menyampaikan ini. Kenapa? Saya pernah bekerja, saya pernah punya ego untuk berkarir. Waktu saya di bank, saya sudah menjadi EVP juga gitu, tapi harus melepaskan itu semua
karena keadaan gitu ya memaksa, tapi ternyata disitulah saya lebih banyak berdoa, lebih banyak sabar, meluaskan hati, dan alhamdulillah gitu ya, anak-anak saya bisa tumbuh kembang dengan baik, dan ya bisa dikatakan sukses, dan apa yang dia dapatkan sekarang tidak terpikirkan oleh saya seperti yang sebelumnya. Mungkin itu hadiah yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi nggak usah khawatir buat wanita-wanita yang bekerja karena merasa mungkin tidak mendapat prioritas di birokrasi, atau mungkin harus lebih mengalah gitu ya. Itu bukan berarti kita kalah, tapi kita bisa menang dengan melahirkan anak-anak yang hebat. Sebenarnya Ibu sangat tersentuh sekali ya Ibu ya menceritakan Iya, ini karena sama. itu dialami saya sendiri gitu ya. Karena saya mengalami sendiri. Ketika saya bekerja di bank itu kan dari pagi sampai malam gitu ya. Pekerjaan di bank semua orang tahu lah ya, berangkat pagi, pulang malam gitu ya. Kemudian juga tidak ada waktu buat saya untuk mengurusi anak. Jadi anak saya titipin ke orang tua saya gitu. Tapi kan pada saat tertentu saya harus memilih antara keluarga dan karir gitu kan. Di situ saya harus melepaskan ego-ego saya dengan jabatan saya, fasilitas saya, semuanya gitu ya. Dan peluang karir saya yang lebih tinggi, tapi itu harus saya lepaskan. Gitu. Dan itu saya percaya buat wanita-wanita yang karir, yang berpendidikan itu nggak mudah itu. Iya. Karena merasa aduh saya udah capek-capek bekerja, ego itu akan muncul, dan itu butuh waktu lama. Dan tadi yang mesti diyakinin kodratullohnya kita sebagai wanita adalah tetap menjadi ibu, menjadi pendidik anak, kemudian juga harus punya keikhlasan, kesabaran. Insya Allah ya itu tadi kekuatan doa kita akan selalu menjadi penerang buat keluarga kita. Ya, selalu ada makna di balik itu. Betul. Semua ya Ibu. Iya. Baik, kembali lagi ke Ibu Triksi nih. Tadi kan sudah saya tanya tentang ini ada tantangan lagi Bu, tantangan Ibu untuk sebagai berperan ganda Ibu. Tantangannya tuh menjalankan peran ganda ini seperti apa Bu? Iya Mbak Tias, tantangannya adalah tadi itu berani untuk meredam keinginan pribadi dan ego sendiri. Jadi kayaknya kalau udah ibu memutuskan untuk berkarir, kemudian juga mungkin ada hal lain yang harus dilakukan gitu ya, sudah harus confirm dia mengambil resiko bahwa kepentingan pribadi dia akan ada di urutan kesekian. Mungkin keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang pertama pasti anak-anak. Kalau anaknya satu, kalau anaknya tiga, udah tiga tuh kan. Kemudian baru suami. Kemudian nanti ada urusan karir, urusan yang lain. Nah, baru jadi tantangannya adalah bagaimana kita tetap memelihara kesehatan kita, fisik dan mental, agar dalam menjalankan semua peran itu kita nyaman dan semuanya itu optimal hasilnya. Kadang-kadang kita harus curi-curi waktu supaya punya me time, kalau kata ibu-ibu anak-anak zaman sekarang. Even cuman 30 menit, 40 menit, 1 jam seminggu atau apapun lah itu yang harus diupayakan supaya kita tetap waras dengan semua beban, semua peran, semua tanggung jawab itu. Kita harus tetap sayang sama diri kita sendiri. Kita upayakan apapun caranya, kita tetap bahagia. Jadi kita bisa menjalankan peran lain itu dengan baik. Karena kalau kita tidak bahagia, sudah mustahil kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Kita itu harus mungkin bahagia dulu dari dalam diri untuk menyebarkan cintai kebahagiaan. diri kita dulu, baru kita bisa menebar cinta. Mungkin nambahin ya. Tadi kan perlu mita gitu ya. Banyak nyambung ke Dharma Wanita gitu ya. Di Dharma Wanita juga banyak nih ibu-ibu yang jadi wadah me time ya Bu? Iya, jadi wadah me time karena ibu-ibunya banyak juga sebenarnya berpendidikan tinggi tapi harus memutuskan menjadi murni jadi ibu rumah tangga. Mereka harus jadi ngurusin anak, cucian, setrikaan, masak, banyak seperti itu ya. Itu tuh pekerjaan yang boring, nggak habis-habis, nggak kelihatan, tapi berulang-ulang dilakukan dan kadang nggak terlihat gitu ya. Nah, ketika kumpul dengan ibu-ibu ini, itu makanya kita suka ketawa-ketawa, suka tiktokan, ngaco-ngaco, itu buat tadi mitamnya kita seperti itu, yang murah meriah gitu ya. Stress release ya. Buat ini, jadi kalau teman-teman di sini ngeliat ini emak-emak ini ngapain sih?
Ya udahlah, itu buat Udah ngilangin dimaklumi. sedikit piring-piring di rumah itu supaya Iya, ditinggalkan dulu. dulu. Iya sih, bertemu Benar-benar. teman bisa kembali bahagia. Iya kan, berbeda dengan mungkin di sini ya, yang karyawan-karyawan tiap hari memang ketemunya Iya. pekerjaan, profesionalisme, orangnya sudah dengan teman-teman bekerja. Beda dengan kita yang ibu-ibu rumah tangga. Pulang kantor anak udah wangi Iya. ya Bu ya. Ya, itu dia. Nggak ngadepin tantrumnya. Nggak tantrum, belum yang ini, yang itu. Aduh, belum kamar udah dirapin, diacak-acak lagi, ya begitulah. Balik lagi Bu, ini kan Ibu sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Lembaga Administrasi Negara, LAN sendiri kan bertransformasi ini Bu, menjadi bigger, smarter, better. Bagaimana sih peran DWP untuk mendukung transformasi ini sendiri Bu? DWP tentunya mempunyai peran yang strategis ya. Kenapa? Karena tentunya dengan perubahan yang terjadi di dalam organisasi LAN sendiri, di mana para suami punya tingkat stresnya kembali gitu ya, karena dia harus beradaptasi, berproses terhadap perubahan itu sendiri. Banyak hal yang harus dia siapkan, banyak hal yang harus dia sesuaikan, harus berpikir lebih inovasi lagi, lebih kreatif lagi, dan tuntutannya dituntut melahirkan suatu output yang lebih cepat lagi gitu ya. Akhirnya tambah stres gitu, stresnya tambah banyak ya. Tadi saya bilang di awal, ketika pulang ke rumah, ya keluargalah yang menjadi tempat penyejuknya itu. Istrinya inilah yang harus bisa mengerti gitu ya. Tapi bagaimana istri ini bisa mengerti kalau dia tidak aktif di Dharma Wanita, tidak ikut di grup aja minimal ya. Saya mungkin memaklumi buat ibu-ibu yang bekerja tidak terlalu aktif di Dharma Wanita, tapi minimal dengan ikut di grupnya Dharma Wanita, dia tahu perkembangan pengetahuan. Atau dengan kita kumpul, kita tahu bahwa di LAN ini sedang ada perubahan transformasi, organisasinya sedang berubah. Kadang-kadang banyak suami yang malu atau kurang terbuka di kantor, tapi lebih terbuka dengan istrinya. Iya. Atau sebaliknya, dengan di kantornya terbuka sama istrinya, nggak info apa-apa gitu kan. Nah disinilah saling mengisinya. Si istri yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu. Tapi jangan melihat ini menjadi terus datang ke rumah marah-marah gitu ya, enggak. Tapi minimal ternyata di kantor sedang ada perubahan ini. Kenapa suami saya tambah lesu, pucet gitu kan? Dia jadi lebih mudah memahami, lebih bisa mengerti dan bisa menempatkan diri, menyelaraskan sikap-sikapnya terhadap suami gitulah, seperti itu ya. Baik demikian juga untuk suami yang pendiam di kantor, mungkin dia bermasalah dengan timnya, bisa jadi seperti itu ya. Karena ini bapak ini pendiam, ngomong sama bawahan aja susah gitu kan ya, mau ini susah, ada yang takut-takut, banyak yang begitu. Saya suka melihat juga, dan ternyata istrinya nggak begitu gitu loh. Istrinya bisa lebih humble, lebih dekat dengan istri yang lain. Disitulah ajang keterbukaan. Saya melihat ada perubahan gitu. Saya melihat ada perubahan, mungkin saya nggak usah perlu sebutkan gitu, tapi itu ada perubahan. Jadi ada perubahan ketika istrinya aktif, suami juga merasa ada perbedaan. Oh, istri saya aktif, saya beri ini. Jadi dia juga mempengaruhi kinerja dia. Gitu. Itulah kurang lebih yang saya melihat kemanfaatan salah satu Dharma Wanita ya, yang ada dengan istri-istri kita tuh bisa berkumpul bersama karena merasa senasib sepenanggungan. Saya melihat Seperjuangan ya, Bu? Seperjuangan. Saya melihat Ibu Ruli ini kayak the real Kartini masa kini loh. Dan masih dalam semangat Hari Kartini Ibu. Bagaimana Ibu ini melihat sosok Kartini yang tercermin dalam kehidupan perempuan ASN dan istri-istri ASN ini, Bu? Kartini zaman sekarang, terutama Kartini ASN, tentunya saya melihat mereka adalah Kartini masa kini yang dituntut terus belajar. Karena kalau jadi ASN nggak belajar itu stuck ya. Jadi memang harus belajar. Wanita pembelajar ini lahir ada di ASN. Kemudian dia adalah orang yang harus adaptif, kemudian juga harus inovatif karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi, perkembangan teknologi yang semakin cepat, dan disinilah dituntut wanita-wanita Indonesia untuk lebih tangguh lagi, lebih berjuang lebih keras lagi, dan terus belajar sih. Apa harapan Ibu untuk generasi perempuan sekarang Ibu? Apalagi untuk para DWP untuk mendukung suaminya menyambut tantangan perubahan zaman seperti ini. Tentunya DWP terus melakukan transformasi ya dalam melakukan program-program kegiatannya mengikuti perubahan zaman, dan saya berharap
perempuan-perempuan yang ada di DWP ini bisa menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena dia memiliki peranan yang strategis ya di dalam terwujudnya perubahan itu sendiri dan membersamai para suaminya untuk bisa melakukan proses perubahan ini dengan baik dan lancar. Nah, jadi dia punya peran yang cukup kuat untuk tercapainya atau terlaksananya proses perubahan ini lebih cepat. Nah, untuk itu para anggota ini harus terus belajar juga. Tiada kata berhenti untuk belajar buat siapapun. Pertanyaan terakhir, sebenarnya tadi udah agak menjawab. Pesan untuk pesan dari Ibu pastinya untuk para perempuan LAN dan Dharma Wanita. Nanti dari Ibu Ruli dan juga dari Bu Triksi. Pesan saya untuk perempuan LAN dan Dharma Wanita Persatuan untuk menjadi mitra yang tangguh itu pesannya. Teruslah untuk berkontribusi, belajar dan saling melengkapi untuk bisa maju bersama melahirkan Indonesia emas. Bagus sekali. Ibu Triksi? Kalau saya pesannya, apapun yang kita nikmati hari ini, kita harus bisa wariskan untuk anak dan cucu dan generasi selanjutnya. Jadi kebebasan perempuan untuk memilih hak hidupnya ya, apapun itu tidak boleh dimatikan oleh perempuan lain. Jangan pernah lagi menghakimi pilihan apapun ya Bu. Misalkan wanita karir menghakimi yang ibu rumah tangga, demikian pula sebaliknya. Itu udah tidak boleh dilakukan. Jadi harus selalu saling support dan kedepannya itu harus bisa membawa Indonesia ini semakin mengurangi budaya patriarki yang mungkin masih dialami sebagian besar atau sebagian kecil masyarakat perempuan Indonesia yang tidak seberuntung kita saat ini. Itu tugas tanggung jawab kita semua ke depannya. Baik, terima kasih Ibu Ruli, terima kasih Ibu Triksi atas waktunya, dan sangat banyak wawasan sekali ya hari ini. Saya melihat Kartini-Kartini hebat, Kartini-Kartini masa kini. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya siang ini, dan kita semua belajar bahwa perempuan bukan hanya mitra untuk mendukung rumah, tetapi juga kekuatan yang tak terpisahkan dalam memperkuat perubahan di dunia birokrasi. Memang Kartini sudah tiada, namun semangat perjuangannya tidak boleh padam. Kartini tidak hanya butuh seremoni, tetapi Kartini butuh generasi yang berani. Selamat Hari Kartini, sampai jumpa di obrolan berikutnya.